Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah pengembangan produk. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelajahi konsep mengenai path diagram atau diagram jalur. Konsep ini merupakan bagian dari critical path method atau CPM. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai konsep critical path method atau CPM. Critical Path Method atau metode jalur kritis adalah prosedur penjadwalan yang menggunakan diagram jalur untuk menggambarkan sebuah proyek dan urutan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. CPM berfungsi untuk menghitung waktu perkiraan penyelesaian sebuah proyek dengan mengidentifikasi jalur kritis, yaitu jalur yang berisi rangkaian kegiatan dengan jumlah waktu terlama. Hal ini penting untuk diketahui oleh seorang manajer atau seorang pimpinan proyek yang apabila rangkaian kegiatan yang termasuk jalur kritis, apabila penyelesaiannya tertunda, maka akan menyebabkan keseluruhan proyek menjadi tertunda. Tahapan awal yang harus dilakukan dalam melakukan analisis CPM adalah dengan membuat path diagram atau yang disebut dengan diagram jalur. Langkah-langkah dalam membuat path diagram adalah sebagai berikut. Langkah pertama, identifikasi lingkup proyek dengan menguraikan beberapa komponen kegiatan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan agroindustri sedang merancang penjadwalan proyek pengembangan produk abon ikan yang praktis dan kaya gizi. Proyek pengembangan produk tersebut memerlukan beberapa komponen kegiatan yang harus diselesaikan. Beberapa komponen kegiatan tersebut diantaranya A. Pengumpulan ide, B. Seleksi ide, C. Riset pasar, D. Analisis bisnis, E. Formulasi produk, F. Pengembangan kemasan produk, G. Proses produksi, H. Uji sensoris, I. Pengujian pasar, dan J. Komersialisasi. Sehingga total ada 10 komponen kegiatan. Langkah kedua adalah menyusun kegiatan-kegiatan tersebut sesuai logika ketergantungan. Kita perlu menentukan kegiatan mana yang harus dilakukan pertama kali dan kegiatan mana yang harus dilakukan paling akhir. Selanjutnya, kita juga perlu menentukan urutan dari kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dan kegiatan-kegiatan mana yang dapat dilakukan bersama-sama. Langkah yang ketiga adalah menentukan durasi dari setiap kegiatan tersebut. Adapun satuan durasi dapat berupa hari, minggu, atau bulan. Untuk memudahkan analisis, kedua langkah ini dapat ditulis dalam bentuk tabel. Seperti contoh berikut. Pada tabel telah tersaji lamanya setiap aktivitas pada kolom durasi. Lalu terdapat kolom predesesor, yaitu kegiatan yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk memulai kegiatan yang lain. Sebagai contoh, kegiatan seleksi ide B baru bisa dimulai bila kegiatan pengumpulan ide A telah selesai. Kegiatan formulasi produk E baru bisa dimulai bila kegiatan riset pasar dan analisis bisnis telah selesai. Setelah menentukan urutan kegiatan, predesesor dari setiap kegiatan, dan estimasi durasi, langkah keempat adalah menggambar jalur lintasan. Berikut adalah ilustrasi jalur lintasan proyek pengembangan produk. Pertama, kita menotasikan kegiatan pengumpulan ide dengan huruf A, dengan menggambar node A. Dan kegiatan selanjutnya adalah seleksi ide dengan node B. Kedua node atau titik dihubungkan dengan garis yang disebut jalur atau path. Kegiatan selanjutnya adalah riset pasar
atau C, dan analisis bisnis atau D, yang keduanya memiliki predesesor kegiatan seleksi ide atau B. Maka dari node B akan ada dua cabang, yaitu ke C dan D, sehingga terdapat jalur BC dan BD. Kegiatan formulasi produk atau E dapat dilakukan bila kegiatan C dan kegiatan D sudah selesai, sehingga digambarkan sebagai berikut. Kemudian kegiatan pengembangan kemasan produk atau F dan proses produksi atau G dapat dilakukan bersama-sama, sehingga digambarkan sebagai berikut. Kemudian untuk kegiatan H, I, dan J adalah kegiatan yang berurutan, sehingga penggambaran jalur yaitu dengan menghubungkan node H dengan node I dan node I dengan node J. Nah, diagram jalur penjadwalan proyek abon ikan telah selesai dirancang. Dapat disimpulkan bahwa dalam proyek pengembangan produk abon ikan terdapat 10 nodes atau kegiatan dengan 2 nodes yaitu B dan E masing-masing memiliki 2 cabang nodes. Selain itu, terdapat 2 nodes yaitu E dan H yang didahului oleh 2 nodes. Nah, kita telah mempelajari perancangan path diagram atau diagram jalur dari suatu proyek pengembangan produk agroindustri. Sebagai bentuk dari evaluasi pembelajaran materi kali ini, silahkan simak video berikutnya mengenai tugas merancang path diagram pada produk agroindustri. Semoga video kali ini bermanfaat bagi para mahasiswa, dan bila Anda tertarik untuk diskusi lebih lanjut mengenai pengembangan produk, Anda dapat menghubungi saya lewat email berikut. Sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.